Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pick a card reading lagi dengan judul nantinya ada apa di bulan Agustus 2020. Jadi ini adalah konten terbarunya Roro yang bener-bener insya Allah mau Roro lakukan di 10 hari atau maksimal 7 hari sebelum di bulan itu. Jadi misalkan kalau kayak sekarang aku akan menguploadnya di tanggal 20 atau 21 Juli 2020 supaya kita punya apa ya, kira-kira tahu prediksi di Agustus 2020 tuh ada apa aja. Kalau memang ternyata prediksinya kurang bagus, ada sesuatu yang tidak bagus, dari sekarang ini adalah early warning buat kalian atau peringatan dini dari semesta untuk kalian supaya kalian lebih mengubah energi kalian menjadi lebih baik dan prediksi kedepannya pun akan menjadi lebih baik insya Allah seperti itu ya. Jadi ini bukan untuk musrik tapi ini adalah untuk mengingatkan kamu untuk menjadi orang lebih baik. Gimana caranya? Nanti mudah-mudahan ada vision dan channel message dari aku dari melalui aku dari semesta gitu ya. Oke. Ini ada 3 pilihan kartu seperti biasa. Nanti aku akan kasih tauin gimana cara memilihnya juga. Yang penting mulai sekarang relax, teman-teman relax dan jangan lupa berdoa. Apapun kepercayaan kalian, gimana pun cara kalian berdoa, silahkan berdoa. Tarik nafas yang tebal dan panjang minimal 3 kali. Dan kalau bisa di setiap reading tarot reader manapun termasuk Roro kalau bisa pakai headset ya. Dan kalau bisa suasananya tenang kayak di kamar atau kalau aku waktu itu sih sering kayak di pantry gitu kalau di kantor. Jadi bener-bener kayak apa ya? Ketarik energinya ke aku juga memang stabil dan kamu pun juga fokus dengerin aku gitu loh ya. Oke, kita mulai ada 3 pilihan apa? Di sini batu, coba kita lihat ya ada. Oke. Ini seperti ini tapi supaya lebih seru lagi, aku akan melihat ini ada apa. Yang pertama dengan lambang batu berwarna hijau, ini lambangnya adalah Eight of Pentacles, workaholic. Ini lambangnya workaholic. Yang kedua, ada the strength ya, major arcana nomor 8, lion dan si penakluknya wanita yang sangat cantik ini dengan lambang batu berwarna biru. Pas ya warnanya sama ya. And then terakhir ada Eight of apa nih? Eight of Wands, of course warnanya kuning sama-sama on fire. Yes, ini adalah tentang mobilitas yang tinggi, tentang communication dan tentang pergerakan yang ya mobilitas gitu ya. Silakan teman-teman pilih. Di pause aja kalau memang mau melihatnya lebih detail. Silakan nomor 1, 2 dan 3 dilihat dari intuisi kalian, jangan mata aja tapi didoakan mana yang kira-kira cocok buat kalian. Tapi saran dari aku karena ini adalah early warning ataupun nama bahasa Indonesianya adalah peringatan dini, peringatan dari sekarang ya, peringatan awal. Nggak apa-apa kalau kalian mau nonton semuanya. Jadi misalkan kalian udah paling oke di sini nih, kamu ngerasanya ini nih, silakan nonton 5 menit di sini, 5 menit yang ini juga. Bukan aku mau ngambil menit-menit kalian mencari untung, tidak. Kalau 5 menit doang soalnya nggak terlalu ngaruh, istilahnya seperti itu ya, kata-kata kasarnya. Tapi aku pengen kalian tuh bener-bener dapet pesan yang kuat banget karena di sini isinya pesan-pesan. Roro itu sebenarnya tipenya bukan tarot reader doang karena tarot reader benar-benar yang prediksinya kuat banget tentang masa depan. Kalau Roro sebenarnya lebih kayak ke healer dan motivator. Training-training dan seminar-seminar yang Roro ambil juga tentang healing past life, tentang gimana caranya kita punya new habit yang bagus gitu-gitu ya, the law of attraction gitu. Jadi sebenarnya nantinya ke depan insya Allah Roro akan memberikan channel message dan saran-saran semesta yang bagus. Jadi silakan ditonton aja gitu ya. Oke, teman-teman, aku mulai dari nomor 1 ini ya. Nanti silakan nonton nomor 2 yang ini, yang ketiga ini. Oke, beautiful soul, sampai ketemu di readingan ini. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 1 dengan lambang si Eight of Pentacles dan batu berwarna hijau. Oke, kita lihat what will happen to you, apa yang akan terjadi sama kamu di bulan Agustus 2020 ya. Silakan mulai berdoa, relax teman-teman, jangan terlalu deg-degan karena nanti energinya malah nggak stabil yang aku ambil. It's okay, mau nanti ini prediksinya jelek banget, kamu bakalan hancur apa segala macam. Nanti aku akan lihat gimana caranya supaya kamu bisa lebih baik dan kalaupun itu tetap terjadi, apa yang harus kalian antisipasikan gitu loh, apa yang harus kalian lakukan. Jadi sebenarnya baik buruknya itu hanya tinggal waktu aja, gimana cara kita melihatnya aja gitu ya. Oke, jadi jangan terlalu takut. Alright, silakan berdoa teman-teman. Dan Tuhan Yesus, aku akan berdoa secara Kristiani, tapi jangan pernah takut. Apapun kepercayaan kalian, insya Allah tidak akan pernah berseberangan karena
Tuhan itu satu. Bahasa, mau aku mau bilang bahasa Arab apa segala macam, itu bukan ngomongin agama ya. Di Timur Tengah juga banyak banget agama-agama yang lain, kepercayaan-kepercayaan yang lain, sama seperti Indonesia gitu. Jadi jangan pernah takut. Kalau memang kalian berhati kecil atau memang berpikiran sempit, berarti kita bukan berjodoh. Silakan nonton channel yang lain, karena aku nggak pernah mau berdebat tentang agama, keyakinan, gender, lu cewek, lu cowok, lu apa, terserah gitu loh. Kalau memang hati kamu baik, berarti kamu berjodoh sama Roro. Udah kayak gitu, aku tipe yang seperti itu. Alright, kita mulai ya, Dokter Yesus. Jangan di skip ya teman-teman. Kalau yang belum ngerti, tolong jangan di skip atau dicepetin, karena aku sebenarnya lagi mau ngambil energi kamu dari belakang kamera ini ya. Jangan di skip. Oke, file nomor 1, what will happen to you guys di Agustus 2020 dalam Tuhan Yesus. Apa tema hidup kamu di 2020? File nomor 1, what will happen to you. Oke. Ada Page of Cups, ada The Judgment, ada The Magician, wow, ada 2 Major Arcana. Sekali lagi ya, file nomor 1, what will happen, apa yang akan terjadi sama kamu di bulan Agustus 2020 dan Agustus 2020. Ada The Star, ada Knight of Cups dengan lambang Eight of Cups sebagai bottom of the deck-nya. Alright, ini banyak banget. Eight of Swords, oke. Wow, oke. Jangan terlalu baper. Itu tema, itu saran pertama yang aku dapetin, dan memang ternyata kelihatan di sini ya. Kamu harus menyeimbangkan emosi kamu harus menyeimbangkan apa kamu ya, rasa di hati kamu. Aku tahu mungkin semuanya nggak berjalan dengan lancar, tapi kalau bisa tetap stabilkan emosi kamu, supaya kamu tahu tujuan hidup kamu apa ya, supaya kamu tahu sebenarnya North Star kamu apa yang harus kamu pilih. Aku ngelihat kamu itu sebenarnya orang yang seumur hidupnya memang berjalannya sesuai dengan hati. Mungkin di sini banyak banget yang water sign, Pisces, Scorpio, atau Pisces, Scorpio, sama si Cancer. Sorry aku skip sedikit, tapi karena ada vision, sorry banget ya. Tapi yang aku lihat bukan masalah water sign yang kayak gitu. Aku ngeliatnya memang walaupun ada elemen-elemen atau sign-sign yang lain, ini kayaknya kalian yang pilih nomor 1 ini emosinya lagi naik dan turun, emosionalnya lagi naik dan turun ya. Baik atau buruk, emosional itu kan perasaannya, jadi kadang bagus kadang tidak. Ini kayaknya lagi terdominasinya dengan perasaan. Sebenarnya bagus punya perasaan, jadi insting kamu juga bagus, tapi kalau terlalu berlebihan juga jangan. Di sini aku ngeliatnya kamu berusaha banget untuk menstabilkan emosi kamu, karena di sini dapat offering banyak banget yang dapat offering tentang perasaan, banyak banget yang dapat teman baru, orang-orang sekitar baru, teman banyak banget ya. Aku nggak bisa bilangin teman macam-macam ya, ini kayak pasangan, bisa jadi lebih intim, atau gebetan, atau yang tadinya jomblo juga jadi punya banyak teman. Pokoknya soal family banyak banget di sini. Tapi hati-hati, aku ngeliatnya di sini juga kalau misalkan deket sama orang atau lagi mau ngedeketin orang, jangan terlalu baper, karena kayak kamu harus menyeimbangkan the star-nya kamu ya, hidup perasaan kamu. Di sini kan the star kan juga ngomong tentang penyeimbangan cups, air, water ya. Jadi aku ngeliatnya apapun yang kamu kerjakan, kalau lagi berusaha untuk, gampangnya gini, kamu berusaha untuk melakukan sesuatu, bisnis atau karir, atau pengen deketin orang, ya udah let it flow aja gitu. Nanti juga ketahuan kok mana yang terbaik, mana yang enggak. Karena The Star juga ngomongin tentang pencaharian jati diri, pencaharian North Star. Jadi bintang utara yang bener-bener tujuan utama kamu tuh apa. Aku ngerti seperti itu. Ada juga yang kayak akhirnya keluar dari masa yang satu ke masa yang lain. Di sini ada The Judgment, ada Karma, ngomongin tentang new chapter atau bab baru dalam hidup kamu, buku yang baru. Makanya aku bilang kayak yang banyak yang mau mengedeketin atau mendekati sesuatu, banyak juga yang dideketin juga, banyak yang mau keluar dari fase yang lama ke new normal, istilahnya seperti itu. Banyak juga yang pengen kayak menyulap sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di sini banyak banget yang mau do something yang baru. Aku ngeliat di sini banyak banget new beginning. Oh my god, yes. Tapi aku melihat bottom of the deck-nya ini adalah kamu sebenarnya belum ready untuk melakukan ini. Kamu sedikit ada rasa pesimis karena kamu udah terlalu terbiasa di dalam circle kamu yang dulu, di bab hidup kamu yang dulu gitu loh. Circle hidup yang dulu, misalkan kayak di pertemanan yang dulu, atau enggak di pacar yang dulu, pasangan yang dulu, di kantor yang dulu, di bisnis yang dulu, atau kalau kamu pengangguran, kamu udah kelamaan tidur siang, kelamaan nganggur, nggak dapet pressure gitu loh. Sekarang kayak semuanya baru, kamu takut. Sebenarnya kamu pengen banget keluar dari fase ini. Ada The Magician,
ada orang yang juga mau menstabilkan semua elemen dalam hidup kamu, pikiran kamu, emotion kamu, tindak tanduk kamu. Di sini banyak banget orang yang lagi bernazar sama dirinya sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik, tapi kamu bingung gimana caranya. Aduh, jangan-jangan gue emang nggak bisa, karena di sini Eight of Swords ngomongin lambangnya itu ya. Eight of Swords itu sebenarnya lambangnya kalau di tarot-tarot yang biasa, tarot-tarot yang konvensional itu dia sendiri di apa? Dia di sini. Nah, di tengah-tengah tuh dia dilingkarin sama kayak pedang, 8 pedang yang men-circle gitu, melingkari dia. Jadi kayak gini dia di tengah-tengahnya gitu. Jadi istilahnya ini aku ngeliatnya kayak ini orang kayak bingung gimana keluar dan gimana caranya untuk memulai hidup yang baru. Jadi saran dari aku di 10 hari sebelum apa ya? Sebelum Agustus ini, siapkan hati kamu nggak usah terlalu baper yang kayak gimana, biarkan saja terjadi. Kuatkan hati kamu untuk melangkah ke depan ya, untuk mencari the star-nya kamu, mencari tujuan hidup kamu, mencari cewek atau cowok kesukaan kamu yang bener-bener kayak soulmate-nya kamu, star hidup kamu, bisnisnya kamu, pokoknya all the things about your purpose itu lakuin aja. Kalaupun di luar sana kamu gagal, nggak usah worry, karena memang kita hidup itu trial and error, emang learning by doing gitu loh. Nggak usah takut dengan keadaan nanti gue gagal lagi, nanti gue ditolak lagi, nanti di kantor ini gue nggak disukain lagi, nanti di bisnis ini gue bangkrut lagi. It's okay, yang penting kamu harus menstabilkan emosi dan menstabilkan segala macam. Misalkan kalau kamu mau ngedeketin cewek atau cowok, kamu harus tahu memang cowok atau cewek ini baik atau enggak, bibit-bibit bobotnya ya. Bukannya sok-sokan oke, tapi memang harus kayak gitu, daripada daripada gagal lagi, broken heart lagi. Yang udah punya pasangan juga coba gimana caranya untuk lebih mengerti sifat dan sikapnya dia gitu loh, lebih stabil gitu loh, menstabilkan hubungan ini. Apalagi ini aku ngeliatnya tentang bisnis ini, sorry banget yang perasaan malah sedikit. Aku ngeliatnya tentang bisnis, jangan sampai gara-gara kamu suka sesuatu terus kamu pengen lakuin itu. Coba dipikirin lagi, dan jangan sampai juga kalau ada kegagalan dikit kamu jadi kebaperan. Ini soalnya ngomongin tentang perasaan banget, kamu jangan terlalu perasaan banget, karena aku ngeliatnya dulunya pernah gagal karena terlalu punya perasaan gitu loh. Jadi harus pakai logika juga. Oke, coba kita lihat lagi ada apa sama kamu di bulan Agustus. Tapi aku ngeliatnya sebenarnya di sini penuh dengan cinta sih bulan Agustus ini ya, penuh dengan apa ya, perasaan dan penuh dengan orang-orang yang baik. Karena di sini pertama-tamanya langsung ada Page of Cups. Ini ada orang yang bener-bener kayak ngomonginnya tuh pakai perasaan gitu loh. Entah memang kamu ketemu temen yang bisa diajakin sharing untuk ngobrolin ini, terus kamu kayak saran-saran dari dia tuh kena di hati kamu gitu loh. Atau memang ini orang-orang yang baik yang kayak at least kamu dideketin atau deket sama teman-teman kamu yang baru yang kayak, ih gue nggak tahu nih ini orang baik deh gitu. Atau memang gebetan kamu, ya, aduh gue pengen banget sumpah. Aduh sorry teman-teman, aku lagi agak baper kalau ngomongin tiba-tiba ada orang yang deket, karena gue udah lama nggak deket sama orang. Curcol dikit nggak apa-apa ya Roro ya, sekali-sekali ya. Oke, dalam Genesis file number 1, what else? Apa yang akan terjadi sama kalian di Agustus 2020? File number 1, dalam Genesis, what will happen to you guys di bulan Agustus. Ada appreciation, satu lagi ya. Di bulan Agustus, what will happen? Oke. Wah, banyak banget jadinya. Wow, ada appreciation, ada caring connection, dan ada rest and rejuvenation. Oke, satu-satu. Kalau ini dulu deh yang paling gampang, kayaknya memang kamu dilingkupi sama orang-orang yang baik. Kalau misalkan kamu punya teman atau pasangan, ini bakalan jadi lebih deket. Pokoknya ini jadi lebih deket, bahkan kayak mantan pun mungkin kalian jadi ada sedikit chatting-chattingan, I don't know. Pokoknya orang-orang di sekitar kamu tuh jadi lebih banyak perasaannya ke kamu pun juga jadi kayak lebih, dalam tanda kutip, lebih intim, ada perasaan yang ngegelitik tentang mereka. Aku ngeliatnya seperti itu. Dan di sini ada appreciation. Ini ada 2 appreciation, ngomongin tentang orang yang akhirnya bisa mengapresiasi kamu. Di sini aku ngeliatnya memang akhirnya ada banyak banget orang yang melihat kamu dan menghargai kamu. Mungkin selama ini kamu nggak dihargain, tapi ini adalah new chapter buat kamu. Ini bisa temen, bisa yang aku bilang tadi tentang apapun ini, temennya, hubungan juga bisa. Tapi yang aku lihat memang di sini juga ada rasa cinta, karena di sini aku bilang selalu appreciation itu dilambangkan dengan cewek ya yang lagi megang bunga mawar berwarna merah. Ini adalah melambangkan juga cinta eros, cinta lovership. So memang di sini kalau di tarot aku ngeliatnya banyak yang tentang bisnis, tapi ternyata di tarot yang di oracle yang energi ini ternyata yang Agustus juga banyak yang punya rezeki
deket sama orang-orang yang baik nih, sama soul family-nya dia. Aku nggak mau bilang soulmate, karena kalau soulmate itu di Indonesia itu ya selalu diibaratkan dengan pasangan banget gitu. Sedangkan soul family itu atau soulmate bisa jadi teman kita, bisa jadi kayak kakak beradik, ternyata memang soulmate-nya kita gitu loh. Ya jadi aku selalu mau bilang soul family aja. Ini banyak dapat orang-orang yang satu hati sama kita nih. Oh my god, bagus banget ini. Ada banyak yang ngedeketin dan dideketin sama orang dan lumayan berhasil. Ini bulan Agustus, bulan cinta. Bulan cinta tuh harusnya bulan ini loh, bulan Februari ini kenapa banyak cinta? Bagus, 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 bagus. Amin, amin, amin. Dan di sini ada rest and rejuvenation. Ini seperti the star sebenarnya. Jadi kayak kamu sudah melewati satu masa yang berat banget ya. Di sini ada the judgment atau the karma, dan kamu menutup buku yang lama. Sekarang kamu berusaha untuk masuk ke buku yang baru. Di sini the magician tentang pesulap dan nomor 1. I mean ini adalah permulaan rebirth-nya kamu lagi. Dan kamu di sini kayak lebih disuruh sama Tuhan temanya adalah lebih banyak ngobrol sama inner voice kamu, dengan instingnya kamu, ngobrol sama Tuhan dengan cara kamu lebih kayak berserah sama Tuhan, terus dipikirin baik-baik tindak tanduk kamu ke depannya, jangan terlalu gegabah, jangan terlalu baper, jangan terlalu emosional. Pokoknya di sini lebih banyak think before acting gitu loh. Think before acting. Jadi lebih banyak ngobrol sama hati dulu. Walaupun mungkin kamu pinter, walaupun mungkin kamu logiknya itu oke banget, tapi di sini disaranin jangan terlalu banyak action yang nggak perlu. Jadi rest dulu. Di sini juga melambangkan mungkin kamu juga kurang tidur kemarin-kemarin, hancur banget, dan bisa bikin mood kamu hancur. Karena aku selalu bilang orang yang overthinking itu orang yang kurang tidur, bukannya jadi workaholic yang bagus, tapi jadinya malah hancur. Kenapa? Karena moodnya hancur, nggak bisa berpikir jernih, terus jadinya kayak senggol bacok, orang nggak ngapa-ngapain aja dia marah gitu loh. Jadinya akhirnya hancur persahabatan, hancur segala macam gitu ya. Jadi jangan seperti itu ya. Oke, selanjutnya what will happen to you guys? Pile number 1 2020 Agustus. Oke, ada polarity. Yes baby, ada polarity. Yang aku lihat memang kayak kamu udah keluar dari masa kamu. Aku nggak bilang ini masa yang jelek atau masa yang bagus, tapi aku ngeliatnya memang kamu mau rebirth, mau keluar dari masa yang kemarin, dan kamu mau nutup buku itu. Aku ngeliatnya di sini polarity juga ngomong tentang the love of bagus dan jelek gitu loh. Jadinya kayak nggak ada sesuatu yang jelek terus, nggak ada sesuatu yang indah terus. Jadi kayak kamu harus seimbang. Ini seperti the star juga. Ingat kalau memang kamu kemarin hancur banget, ingat kamu nggak bakal hancur selamanya. Tapi kalau kemarin kamu juga bagus-bagus aja, ingat itu tidak akan bertahan lama kalau kamu nggak memaintain itu. Jadi ini the law of polarity itu ngomongin tentang yin and yang, baik dan jelek gitu loh ya, hitam dan putih saling melengkapi. Jadi jangan pernah bersedih yang sedihnya minta ampun, tapi juga jangan seneng yang seneng banget. That's why aku bilang ini tentang emosional, tentang perasaan. Jangan terlalu ya teman-teman, jangan terlalu, karena sometimes kalau kamu terlalu, kamu jadi unbalanced dan kamu jadi bingung visi misi kedepannya harus kayak gimana. Ada rasa takut kalau terlalu baik. Kamu takut untuk gimana ke depannya, kalau nggak baik gimana dong, gue takut nih. Ada juga yang kalau udah terlalu sedih, aduh gue takut langkah ke depan, kayaknya memang gue sial nih, emang kayaknya gue tuh gak ditakdirin buat happy. No, polarity, ingat ya, atas bawah, nggak mungkin orang tuh hidup tuh di bawah mulu, nggak mungkin di atas mulu, nggak mungkin. Itu udah jadi keadilan Tuhan yang Maha Esa. Nggak mungkin kita di bawah atau di atas terus. So watch out, nggak usah terlalu yang berlebihan sedih atau senangnya ya. Oke, selanjutnya what will happen to you? Pile number 1 Agustus 2020 dan Yesus, ada new home. Oh my god. Oh, sabar. Ada admin your true feelings to yourself. Oke, semuanya warnanya ungu ya. Aku ngeliatnya memang ini ngomongin tentang perasaan dan ngomongin tentang insting, tentang karma, ketuhanan gitu semuanya. Oke, new home dulu. Ini banyak banget yang akhirnya pindah. Ada perpindahan, bisa bener-bener rumah, bisa kayak kamu pindah kontrakan, pindah kosan, pindah rumah, pindah kota, pindah negeri, bisa kayak gitu. Pindah pekerjaan, pindah studi bisa juga, atau dalam tanda kutip memang pindah ke lain hati. Jadi ini memang yang tadi aku bilang, aku udah yakin banget ini pile nomor 1 ngomongin tentang pergerakan atau new beginning. Wow, new home.
Congratulations, baik dan buruknya nggak apa-apa. Kadang-kadang kita juga harus beradaptasi di rumah baru kan, nggak apa-apa. Masih bau cat kalau kalau aku selalu bilang sama teman-teman aku nggak apa-apa hubungan yang baru atau sesuatu yang baru mungkin nggak terlalu bikin kita kerasan atau susah beradaptasinya. Kenapa? Karena masih bau cat. Jadi it's okay, adaptasi aja pelan-pelan. Let it flow, baby ya. Oke, selanjutnya ada admin your true feelings to yourself. Be honest with yourself. Only you know what it is that you truly desire. Jadi apa ya? Jangan jangan ini, jangan ribet gitu loh. Jangan terlalu dibaperin. Kamu tahu kok sebenarnya juga apa yang kamu mau. Kamu tahu kok star hidup kamu apa, ya. Kamu tahu tujuan hidup kamu apa. Kamu tahu mana yang terbaik buat kamu gitu ya. Jadi nggak usah terlalu dipusingin ya. Kalau kamu udah tahu itu semua dan kamu tidak mendinai kalau memang kamu pernah salah, kamu pernah begini, kalau kamu pernah begitu, kedepannya kamu akan lebih enak gitu loh. Jadi jangan terlalu baperan. Forgive yourself, forgive others, forgive your past life gitu loh. It's okay. Aku juga pernah gagal. Roro apa aja, aduh, manusia paling gagal di dunia dulunya, aduh. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah, Roro masih ada di sini. Berarti kan Roro ngasih ke kalian gak ada yang namanya gak mungkin gitu loh. Semuanya mungkin teman-teman ya. Oke, jadi jangan pernah takut untuk apa ya, ke depan, melangkah ke depan gitu ya. Alright, selanjutnya pakai apa lagi? Oke, ini aja deh. What will happen to you guys? Agustus 2020. Harus jujur teman-teman sama diri sendiri ya. File number 1. Aduh. Ada apa nih, banyak banget lagi. The answer unit are coming. Full moon in Gemini dan a new romantic cycles begin. Oh my god. Ini banyak banget yang bakalan new home, bakalan banyak banget yang heart chakranya kebuka, banyak banget yang bakalan dideketin atau mendekati. Wow. Romantic cycles juga ngomongin tentang hal-hal percintaan, tapi percintaannya bukan eros doang. Misalkan kamu temennya teman baru dan kamu dapetin temen yang klop banget kayak adik aku, dia punya temen tuh beberapa yang deketnya setengah mati. Oh my god, gue sampai ngomong lu hati-hati lo gitu kan. tapi ya itu bisa jadi soul family kita seperti itu gitu. Jadi nggak perlu romantis itu kayak cinta eros doang atau cinta lawan jenis, nggak perlu seperti itu juga. Ini juga ngomongin a new romantic cycles begin, juga ngomongin tentang kalau misalkan kamu tetap sama pasangan kamu tapi lebih romantis ujung-ujungnya, karena di sini Libra ngomongin tentang orang yang akhirnya bisa bersikap adil, jadi timbangan. So aku ngeliatnya juga Libra sama Gemini juga ngomongin tentang keadilan, tentang mindset, air sign ya, elemen udara, ngomongin tentang communication juga. So aku ngeliatnya di sini komunikasi kalian, logiknya kalian dapat banget, lebih bagus. Dan Gemini juga ngomongin tentang si kembar. Jadi aku ngeliatnya memang kalau kamu sama twin flame kamu, sama teman kamu, sama soul family kamu, soulmate kamu, family lah, itu baik-baik aja, bakalan jauh lebih baik dibandingin kemarin-kemarin. The answer unit are coming, yang udah kegantung-gantung mau diapain. Aku ngeliatnya memang banyak banget yang CV-nya akhirnya keterima, istilahnya gitu. Banyak banget yang kayak tendernya goal, yang tadinya mau nyari kontrakan atau rumah, ini banyak banget juga yang dapet. Ya aku ngeliatnya juga tender-tender dan project-project bagus dapet, minimal kamu dapet kepastian gimana-gimananya. Apalagi yang jadian atau kayak gimana, ini kayaknya pemecahan masalahnya tuh dapet banget di bulan Agustus ini. Bagus banget nih file nomor 1. Oh my god, puji Tuhan. Oke, selanjutnya file number 1. What will happen to you? Duh, gue lama-lama rusak nih. Sorry teman-teman. Ada courage. File number 1 Agustus 2020. File number 1. Ampun deh gue. Ada apa nih? Ada growth, ada love, dan ada perseverance. Oh my god. Ini tentang perseverance, ini tentang apa ya? Tentang istilahnya tuh kekuatan mental, tentang tatapan masa depan, dan tentang optimisme. Jadi ini seperti The Magician. Karena perseverance juga kata-katanya I know that I can do whatever I set my mind to. Ini juga ada satu rasa optimisme kalau gue ngerasa bisa, gue akan ngelakuin itu dan ini akan terjadi, amin gitu. Ini tentang afirmasi juga. Jadi dari sekarang kalau kamu belum berafirmasi, silakan berafirmasi, berdoa, silakan lebih giat kerjain apa yang kamu mau. Karena aku ngeliatnya ini 10 hari dari sekarang masih banyak waktu untuk kamu berafirmasi hal-hal yang baik banget. Love, of course, dari tadi ngomongin tentang love terus. Dan pertumbuhan tentang iman, pertumbuhan tentang cinta, tentang perasaan, tentang
tentang hati, tentang sesuatu yang kamu minati, cita dan asa. Di sini ada the star, tujuan hidup. Ngomongin tentang sesuatu hobi yang bisa bikin kamu jadi lebih tajir. Mungkin seperti aku hobinya ngomong, mungkin dengan cara ngomong aku dapat duit banyak istilahnya gitu. Nah, kamu coba dipikirin, kembangkan apa yang bisa kamu kembangkan di hal-hal positif, karena di sini tentang growth, pertumbuhan. Oke? Jangan takut untuk beradaptasi, jangan takut akan resiko-resiko yang ada, jangan pernah takut kalau kamu bakalan gagal di luar sana. Keluar dari circle kamu yang lama, keluar dari cangkang kamu, keluar dari keraguan kamu, keluar dari circle toksik kamu yang tidak benar. Lanjutin hidup kamu, live your life freedom, free yourself ya teman-teman ya. Yang penting kamu itu lebih bijak, yang penting kamu itu kuat, courage. Di sini ada kuat, kamu itu yakin sama diri kamu udah berafirmasi, dan kamu juga nggak takut kalaupun di luar sana ada masalah. Percaya sama aku, nggak mungkin semesta tidak merestui apa yang kamu mau gitu loh. Apa yang kamu afirmasikan, nggak mungkin semesta itu menolak terus. So don't be afraid ya, don't worry at all, alright? Ya, percaya Roro bisa ngomong kayak gini karena Roro pernah di posisi bukan nol lagi teman-teman, tapi minus. Ya, so percaya banyak banget hal yang tidak mungkin yang ternyata bisa mungkin gitu. Ternyata bisa dan ternyata mungkin akan terjadi gitu ya. Dari ini waktunya kamu, karena di bulan Agustus banyak banget hal-hal bagus. Oke, selanjutnya mau ke arah oracle kesayangan Roro sekarang. Aduh, ini baru makanya Roro sayang-sayang. Lucu banget. Oke, what will happen to you guys? Pile number 1 Agustus 2020. What will happen to you? Pile number 1. Pile number 1. What will happen to you? Agustus 2020. Ada love call. Wah, gila ini. Love call. Someone expresses love, a message of love, thinking of you and letting you know. Oh my god. Ini yang kegantung-gantung. Ini dia sayang sama gue apa enggak? Wah, ini banyak banget. Ini juga ngomongin tentang ngomongin tentang ini ya. Yang tadinya kegantung-gantung mungkin gak dapat pekerjaan atau kayak gimana, ini dapat jawaban dari si orang itu. Jadi love itu juga yang tadi aku bilang tentang perasaan. Jadi hal-hal yang bikin kamu happy. Jadi bukan berarti cinta-cintaan doang. Yang udah alot-alot, apalagi udah punya pasangan tapi alot, aku ngeliatnya di sini bakalan banyak banget kata-kata cinta dan lebih intim. Insya Allah, amin, amin, amin ya. Oke teman-teman, pile nomor 1. Semoga kalian happy karena aku happy banget. Oke teman-teman, jangan lupa di like dan di komen of course, dan jangan lupa juga aku ditonton video-video yang lain karena hampir semua juga timeless. Kalau kamu nggak ngerti harus kayak gimana, ditonton dulu setiap introductionnya ya, intronya 1-3 menit, ditonton dulu setiap judul video itu supaya kamu ngerti arti video itu tuh harus apa, untuk siapa yang bagus gitu ya, diperuntukkan untuk orang-orang yang kayak gimana ya. Dan tenang aja, hampir semuanya juga timeless, jadi kapan aja kalian tonton itu nggak apa-apa. Karena kadang-kadang kalian lagi nggak butuhin sekarang, tapi kadang-kadang nanti kamu butuhinnya gitu ya. Karena setiap orang kan punya kebutuhan yang beda-beda. It's okay, ditonton aja. Insya Allah itu adalah rezeki kamu dan itu bisa resonate di hidup kamu gitu ya. Oke, pile nomor 1, thank you so much sudah nonton. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 2 dengan lambang si batu berwarna biru aqua ini dan lambangnya si The Strange ya. Kita lagi ngobrolin what will happen to you di dalam di dalam bulan Agustus 2020. Apa yang akan terjadi? Tema hidupnya seperti apa? Kalau kalian nggak ngerti tujuannya ini apa, silahkan ditonton intronya 1-3 menit di awal video ini ya. Karena ini ada pesan penting kenapa aku bikin ini. Bukan semata-mata pengen lihat di Agustus ada apa, tapi ada pesan penting. Silahkan ditonton ya. Bukan aku pengen banget kamu itu nontonin aku terus, enggak, tapi ada pesan penting, silahkan ditonton. Aku nggak mungkin ceritain lagi di sini, oke? Tonton Yesus. Oke, pile nomor 2. Jangan lupa berdoa, jangan lupa kamu udah relax ya. Silakan fokus. Kalau bisa pakai headset teman-teman dalam Tuhan Yesus, silakan berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Aku akan mengambil dari belakang belakang meja ini ya. Kartunya jangan di skip ya teman-teman. Walaupun bosen karena nggak bisa ngelihat, doain meja aku berubah. Aduh, mahal Bo meja Bo, 1 juta nggak cukup Bo kalau yang gede banget, jadi aku entar dulu deh. Oke, kita mulai pile number 2, what will happen to you di
bulan Agustus dalam tanda khusus. Pile number 2, what will happen? Apa yang akan terjadi sama kalian di bulan Agustus 2020 dalam tanda khusus. Pile number 2. Pile number 2. Pile number 2. Apa yang akan terjadi sama kalian di Agustus 2020? Pile nomor 2. Ada the Fool. Ada permulaan, teman-teman. Pile number 2. What will happen dalam Yesus? Give me the answer, Tuhan. Pile number 2. Apa yang akan terjadi sama kalian? Pile number 2. Oke. Ada apa nih? The Wheel of Fortune. Oh my god. Ada 7 of Wheels atau 7 of Pentacles. Ini Wheels, ini Pentacles ya kalau di yang ini. Oke. Ada apa lagi nih? Ada 4 of Wheels, 4 of Pentacles. Ada 6 of Swords, the World. Oh my god, ini dari 6 ini yang Major Arcana 1, 2, 3. Ini lumayan banyak ya. Oh my god, ini pergerakannya cepet nih. Kalau terlalu banyak kalau gini-gini, kalau memang ada yang mau belajar tarot ya, aku mau kasih satu tips. Makin banyak Major Arcananya berarti ini pergerakannya lumayan cepet dan prediksinya lebih akurat. Biasanya seperti itu. Itu instingnya aku, dan kalau aku belajar seperti itu. Beda-beda orang cara ininya ya, mikirnya. Kalau aku kayak gitu caranya ya. Jadi aku nggak bisa ngajarin, banyak banget yang minta aku ajarin, aku nggak buka kursus, sorry teman-teman. Tapi kalau kamu mau belajar pelan-pelan dari aku, ya caranya seperti ini. Lihat cara aku ini ya, ngomong gitu loh. Banyak banget kata-kata yang aku bilang gitu, misalkan kayak Major Arcana apa artinya gitu ya. Oke, dalam tanda khusus dengan bottom of the deck ada the Judgment. Oke, ini tadi udah tahu ya, nomor 2 ya. Ini kita lagi pile nomor 2, ini aku taruh sini aja bottom of the decknya. Oke. Wah, ini Major Arcana juga the Judgment. Oke, alright. Pergerakannya cepet banget ini, jadi watch out. Ini aku bakalan ngasih tauin baik buruknya karena ini bakalan cepet. Yang afirmasi untuk baik juga cepet, tapi hal-hal buruknya juga cepet akan terjadi. Jadi ini tricky, pile nomor 2. Alright. Menarik banget karena pile nomor 2 bottom of deck-nya adalah the Judgment. Ini adalah nomor hampir terakhir, ini nomor 2 paling akhir di Major Arcana. Nah, pile nomor 2 nomor satunya itu yang keluar adalah the Fool, nomor 0, nomor permulaan. Jadi ini adalah permulaan dan pengakhiran. Artinya ini ada sesuatu masa yang berubah. Ini hampir sama seperti nomor 1 tapi dengan skenario yang berbeda of course. Tapi aku selalu bilang mulai Juli sampai Agustus 2020 pasti memang banyak banget sesuatu berakhir dan sesuatu awal lagi, new beginning. Kenapa? Aku udah pernah cerita di video yang mana ya, yang ngomong tentang bulan Juli kalau nggak salah. Kenapa banyak seperti itu? Karena ini adalah pertengahan tahun, ini adalah the middle of the year gitu ya, middle of the year. Dan di 2020 ini memang banyak banget hal yang hancur banget atau bahagia banget ya, karena aku selalu bilang 100 tahun sekali memang kayak bumi itu kayak wah, membuat istilahnya memuntahkan karma kita, karma baik dan karma buruk kita. Kebanyakan karma buruk di hidup kamu di 2020, kamu dimuntahin karma buruk dari semesta. Kamu melakukan banyak hal yang baik di 2020 ini, kamu juga banjir karma baik. So, setelah Juli atau Agustus ini mulai berkurang. Jadi kayak kamu new beginning atau 2.0-nya, rebirth, second chance atau kesempatan keduanya ini dimulai dari bulan Juli atau Agustus ini, mulai di arah-arah situ. So makanya banyak banget klien-klien aku juga yang udah lama nggak punya pacar, udah lama nggak pernah punya kerjaan tetap, ini banyak banget juga yang dapat pekerjaan di bulan Juli dan Agustus tuh dari kemarin. Tapi banyak juga yang akhirnya cerai di bulan Juli dan Agustus. Jadi ini memang banyak banget pengakhiran sesuatu dan permulaan sesuatu. So, makanya aku bilang, ini hati-hati. Ini artinya banyak banget yang dapat karmanya dia, karma baik dan karma buruk, dan banyak banget yang tutup buku dan membuka buku yang baru ini, new chapter dalam hidup kamu. Kita lihat ada apa ya. Ini di bulan Agustus 2020 nih hampir sama nih kamu nih sama file nomor 1. Silakan ditonton file nomor 1. Ini skenario beda sih, tapi silakan ditonton file nomor 1 kalau mau lihat pesan-pesan dari aku juga. And di sini ada the Fool. Oke, permulaan yang baru. The Wheel of Fortune. Aku ngelihatnya kamu bakalan jauh lebih beruntung. Ya, apa ya? Istilahnya kayak kehidupan kamu berputar lagi, baik buruknya berputar lagi. Kemarin mungkin sempat mandek. Yang kemarin happy melulu, ini sekarang mulai turun ke bawah. Yang lagi turun ke bawah ini mulai ke atas. Aku nggak bilang yang wah
Jadinya kalau gue tuh kemarin happy jadi hancur dong Agustus. Enggak, but I mean ini kamu harus menabung karma baik dan karma buruk lagi, karena perputaran energi kamu tuh mulai mulai muter lagi ya. Ketika kamu sudah mulai muter lagi nih, tergantung kamu mau kasih olinya yang bagus apa enggak, kamu mau kasih pelumasnya yang bagus apa enggak ya. Karena di sini juga ada Seven of Wheels. Ini bagus banget sebenarnya, timelinenya lebih bagus dibandingin pile nomor 1. Tapi kalau kamu mau lihat saran semesta banyak banget di pile nomor 1, silahkan kalau mau lebih bijak jadi orang. Kalau pile nomor 2 ini lebih kayak Tuhan bilang nih, semua bibit-bibit baik dan buruk lo ini sekarang hampir bisa dipanen di bulan Agustus ini ya. Kalau kamu ngerasa yang kemarin-kemarin kamu nanem bibit buruk melulu, banyak banget karma buruk, yang kerja suka nipu orang, yang kerja sama bawahannya suka menindas, yang kerja mungkin sama partnernya juga suka culas ya, yang suami istri juga mungkin suka berselingkuh atau get affair sama another person, yang yang jomblo juga udah mulai pesimis. Karena gini, karena hal-hal buruk yang kita lakukan sebenarnya bukan hal-hal buruk yang kayak di film-film wah berselingkuh bla bla bla. Kadang-kadang hal-hal simple seperti misalkan lu ada waktu ketemu orang tua tapi lu nggak pernah mau ngejengukin dia, banyak banget alasannya segala segala macam. Sometimes ketika lu melukai hati orang tua, itu karmanya buruk banget ke depannya. Ya ampun, tanpa disumpahin sama orang tua pun itu bisa kayak mandekin hokinya kamu, something like that. Yang kedua, lu udah tahu kok rokok itu jahat. Aku nggak bilang rokok itu harus diberhentikan karena memang susah ya, I know it, tapi minimal yang wajar lah, dikurangin lah. Udah tahu suka batuk-batuk, udah tahu nafasnya susah. Nah itu kan kalau kamu bikin diri kamu sendiri sakit, ini kan baiknya Tuhan, ini kan punyanya Tuhan, ini diri kita kan sebenarnya kan kita cuma minjem gitu loh. Nah itu kan juga akhirnya adalah lu dapet karma buruk, yaitu sakit mungkin, atau enggak jadinya dipecat dari kerjaan karena lu performnya kurang bagus mungkin gitu loh. Kayak temen aku hampir tiap hari mabok, jadi dia itu memang pinter banget, tapi karena keseringan mabok dan jadinya nggak terlalu fokus, akhirnya disuruh kalau memang nggak mau berhenti, ya lu resign sendiri aja sebelum dipecat nantinya gitu loh. Itu nggak bagus. Ada juga yang suka cheatingnya bukan selingkuh yang gimana, tapi kayak ramah aja sama cewek-cewek yang lain, itu kan karma buruk. So lakukan sesuatu yang baik mulai dari sekarang, karena di sini sekarang adalah waktunya untuk pembibitan. Kamu mau bikin bibit apa yang bagus atau yang buruk gitu di dalam hidup kamu. Ini adalah new karmanya kamu nih ya, new eranya kamu gitu ya. So harus bagus-bagus ya. Ini tema hidup kamu di bulan Agustus 2020. Dan ada Four of Wheels. Di sini aku ngeliatnya banyak banget yang menutup hatinya kencang-kencang. Di sini juga ada yang udah mulai seret duitnya, ada juga yang mulai pelit sama orang sekitarnya. Aku ngeliatnya di sini ada satu penutupan diri, satu kalau yang gini loh, aku ngeliatnya kayak ada yang udah nggak kuat sama sesuatu. Ada yang kayak memang mau memutus karmic relationship ini gitu loh, mau memulai sesuatu yang baru, karena dia ngerasa yang kemarin itu memang sudah cukup menyedihkan dan aku mau tutup buku. Four of Wheels juga ngomongin tentang penutupan sesuatu, karena dia itu berdiri di depan pintunya biasanya, dan dia megang kehidupannya dia, wheelsnya dia atau pentaclesnya dia. So aku ngeliatnya di sini memang ada adventure ke arah yang lebih baik. Di sini seperti ada new home juga, hampir sama kayak nomor 1, tapi aku ngeliatnya di sini benar-benar pindah. Ini banyak banget yang pindah keluar kota atau keluar negeri atau pindah keluar kayak kantornya beda atau gimana. Ini benar-benar lokasi kebanyakan, karena Six of Swords ngomongin tentang lokasi. Kalau yang pile nomor 1 ngomongin tentang hati, jadi banyak banget yang pindah ke lain hati juga perasaannya. Kalau pile nomor 2 ini kamu nih, banyak kan lokasi, benar-benar lokasi nih, karena di sini juga ada the world. Jadi kayak aku ngeliatnya memang kayak kamu pindah ke dunia yang lain, benar-benar dunia yang lain. Banyak banget ini skenario-nya, banyak banget dunia yang lain ya, banyak keluar kota, keluar negeri, banyak juga pindah bisnis, pokoknya dunia yang lain, path yang lain, another path gitu ya, another jungle istilahnya ya, hutan yang baru yang harus kamu perangi lagi. Nah aku ngeliatnya di sini new beginning. Oh my god, kenapa banyak banget yang new beginning, aduh. Di satu sisi bagus, tapi kan tricky-nya adalah ketika ada new beginning berarti kamu harus beradaptasi kembali. So jangan patah semangat ya kalau nanti ternyata di dunia yang baru ini kamu juga kayak ngerasa aneh atau gimana ya, karena pasti butuh butuh adaptasi. Jadi jangan terlalu takut dan jangan gampang menyerah ya teman-teman ya, itu saran dari aku.
Oke, Downton Sus, pile nomor 2 apalagi yang akan terjadi sama kalian? Pile nomor 2. Oh my god, oh my god, ada man holding a heart. Ini seperti Four of Wheels atau Four of Pentacles. Ada yang bener-bener kayak menutup perasaannya, udah capek dengan karmic relationship ini, udah capek dengan kayak bolak-balik cari bisnis yang bagus, nggak bagus-bagus, bangkrut mulu, udah capek masuk kantor sini nggak bagus, resign, cari kantor lagi, resign lagi, begitu-begitu terus, udah capek, akhirnya dia nge-hold dirinya dia. Ini seperti Four of Pentacles, nge-hold, menutup rapat-rapat pintu hatinya. Jangan kayak gitu teman-teman ya, jangan kayak gitu. Ayo 10 hari sebelum kita masuk ke ke Agustus 2020, buka pintu kamu lebar-lebar, siapkan hati kamu, beranikan diri kamu untuk mengejar cita-cita kamu. Aku tahu ini salah, salah kamu dulunya, mungkin ada banyak banget salah yang bikin kamu kayak mungkin bangkrut, atau enggak mungkin kalau pertemanan atau cinta-cintaannya juga gagal mulu. Ya udah, mau gimana gitu loh, maksudnya itu sudah terjadi teman-teman. Lu mau kayak gimana pun nggak ada yang namanya pintu Doraemon di kehidupan nyata tuh, nggak ada. Adanya adalah kamu memperbaiki untuk kedepannya gitu loh ya. Kamu harus healing. Jadi 2020 ini temanya kamu ya, especially di bulan Agustus 2020, kamu harus healing. Kamu harus menemukan gimana caranya kamu healing dari semua past life dan dari semua kehancuran yang kemarin-kemarin ya. Forgive yourself, forgive others, forgive your past life ya. Mau gimana ya, nggak bakal bisa. Jadi jangan terlalu yang gimana-gimana banget ya, yang ada pusing sendiri, yang ada kamu bakalan kayak nggak bisa kemana-mana, terjerat sama rasa sedih kamu sendiri gitu loh. Berduka cita boleh, namanya juga kehilangan sesuatu, iya boleh, tapi jangan kelamaan. Oke, pile number 2 apalagi yang akan terjadi sama kalian di Agustus 2020. Oh my god, ada change dan ada trust. Oh my god, ada apa lagi, satu lagi. Pile number 2. Ada adversity. Oke. Aku nggak mau bikin kamu kaget atau sedih, tapi memang banyak banget halangan dan rintangan di 2020 ini. Sampai Agustus pun nanti kamu bakalan nerima banyak banget kerikil karena di sini banyak challenges. Tapi ingat, I accept that challenges are the best way to learn. Ingat, semuanya itu sebenarnya bisa bikin kamu lebih baik. Ada change di sini. Aku ngeliatnya memang kayak kamu bakalan banyak banget perubahan dari segi sikap, sifat, karakter, dari personality kamu. Di sini juga change-nya juga ngomongin tentang perubahan perubahan status. Banyak yang dari nggak punya pacar jadi punya pacar, dari pacar jadi nikah, tunangan, dari nikah mungkin jadinya malah bisa dibilang kayak putus gitu. Pokoknya perubahan ya. Ini perubahan, ngomongin perubahan. Dan di sini ada trust issue yang akhirnya kamu ini kan trust issue ya. Jadi kamu nge-hold diri kamu nggak mau dicintai atau mencintai orang, kamu nggak mau deket sama siapapun, kamu nggak percaya sama siapapun ya, mau jadi partner bisnis, mau jadi apa, pokoknya kamu nggak percaya sama orang-orang lagi. Tapi di sini kayak kamu mencoba untuk mulai merubah itu, kamu mencoba untuk lebih percaya sama orang, percaya sama diri kamu lagi, percaya sama Tuhan lagi ya. Insya Allah kalau kamu udah di sini, kamu bisa kamu bisa mengerti tentang kesalahan-kesalahan yang dulu tuh artinya sebenarnya apa, karena kamu udah banyak belajar dari situ ya. Kamu akhirnya bisa ngerti sebenarnya orang yang bisa dipercaya yang mana, orang yang tidak bisa percaya yang mana gitu loh ya. Bagus sih sebenarnya, bagus, cuma ya caranya aja semesta ngehajar kamu tuh ya kayak gitu ya. Oke, selanjutnya Dalton itu pile number 2. Apalagi yang akan terjadi sama kamu di Agustus 2020. Agustus 2020, Dalton pile number 2. Agustus 2020. Oh, ya Allah, lama-lama hancur dah. Oke, ada apa nih? Ada karmic relationship, ada triggers, ada lessons, ada letting go, dan ada loving you. Letting go dan loving you. Aku ngeliatnya memang banyak banget yang keluar dari karmic relationship yang lama, terus mencoba mencari karmic yang lain, alias karmic itu jangan dibilang sesuatu yang buruk ya. Aku akan mengedukasi ini terus-terusan di viewers aku, karena di rakyat Indonesia termasuk aku ya, kata-kata karmic atau karma itu sesuatu yang buruk, sedangkan karmic itu adalah artinya itu adalah
ya sesuatu yang harus yang kita dapatkan gitu loh, jalan hidup kita. Jadi karmic relationship belum tentu sesuatu yang buruk. Aku selalu bilang ini karmic relationship, letting go and loving you. Jadi memang kayak ini ada sesuatu yang berakhir dan ada sesuatu yang baru. Aku ngeliatnya seperti itu. Ada perjalanan karma kamu yang baru nih, chapter yang baru. Dan ada yang relationship bisa macam-macam ya, yang aku bilang ya. Bisa tentang percintaan, benar-benar cinta. Ada yang memang kayak istilahnya kayak ini apa namanya, kayak teman bisnis atau segala macam. Dan sini dapat boat. Ini lucu banget ngomongin boat, ini seperti kapal ya, ini seperti Six of Swords. Lambangnya Six of Swords ini sebenarnya adalah orang yang pergi naik kapal ke arah yang baru, ke new location. Nah ini seperti ini yang aku lihat, kayak bener-bener kayak receiving what you need, ada progression, ada arriving, ada moving on, ada closure issue. Six of Swords kan yang aku bilang dia tuh pergi untuk meninggalkan segala sesuatu yang buruk gitu ya. Jadi meninggalkan apa ya, pertengkaran dan karmik yang sudah tidak berguna lagi buat dia. Nah ini seperti boat. Aku ngeliatnya kayak kamu akhirnya tahu apa yang terbaik buat diri kamu dan kamu akhirnya pergi aja dari sesuatu yang tidak baik menuju sesuatu yang kamu anggap lebih baik. Aku ngeliatnya seperti itu, ada progression ya, ada moving on gitu loh. And then sini ada heartbroken. Aku ngeliatnya memang kemarin kamu hancur banget, ada perpisahan, ada separation yang aku lihat, dan ya ini yang bikin kamu ngerasa kayak aduh kedepannya gimana. Tapi aku ngeliatnya yang tadi aku bilang, di sini ada karmic relationship yang lama dan ada yang baru yang akan datang. Ya aku lihatnya memang kemarin kamu sedih banget dan ini bikin kamu kayak menutup hati kamu dan kamu ngerasa kayak kedepannya gimana dong. Di sini makanya ada change, yang aku bilang tadi ada perubahan status. Ya kalau ini tentang yang sudah punya pasangan, ini bisa jadi hal-hal yang lain, bisa jadi kayak ya tadi aku bilang pindah pekerjaan, pindah apa, atau lagi berantem marah. Ya jadi ini dilihat aja di situasi kamu gimana, kan ini belum ada. Jadi dijaga-jaga dari sekarang, kalau memang kamu nggak mau pisah sama pasangan kamu, ya kamu harus baik-baik gitu loh. Jadi dilihat gimana caranya ini diobrolin ke kehidupannya kamu. Jadi bukannya aku nggak mau jawab komen-komen kamu ya teman-teman, tapi kan nggak semuanya aku bisa jangkau. Jadi saran dari aku, coba dipikirin ini sebenarnya gimana sih dibawa ke dalam kehidupan gue nih, general reading ini gitu loh. Ya aku mencoba banget untuk melihat segala historinya kalian gitu loh. Ini kalau kesini kayak gini ngomongnya, ini kayak gini ngomongnya, tapi kan nggak bisa semuanya karena situasi orang itu banyak banget, skenario hidup orang juga banyak banget. Jadi ini coba dilihat kalau di skenario hidup kamu cara dilihatnya seperti apa gitu ya. Insya Allah kamu ngerti ya. Oke, selanjutnya ada Cupid's Arrow. Makanya aku bilang ini seru banget. Ini ada change, ada perubahan. Jadi ada dua skenario yang gede banget, dari suka jadinya hancur, dari hancur ada yang jadi suka. Karena di sini aku bilang juga ada The Wheel of Fortune. Ini dari awal udah ngelihat aku ada sesuatu yang timpang. Ini pile nomor 2 paling unik mungkin ya di antara yang lain nantinya. Di sini ada yang lagi happy terus jadinya lebih down lebih happier gitu. Jadi happier gitu. Aku ngata kayak gitu. Karena ini tentang perubahan nasib. Di sini juga dapatnya change. Ya, tapi one thing that I see, semua yang aku lihat persamaannya adalah kenapa kalian dikumpulkan semesta di pile nomor 2, ini adalah tentang hidup yang baru, tentang change, tentang hidup yang baru, tentang pembenihan lagi, tentang door to personal healing dan happiness. Aku ngeliatnya di sini yang tadinya tidak pernah healing dan happy gara-gara hancur mulu hidupnya, jadi lebih happy. Nah, orang yang pile nomor 2 yang hancur banget, yang dari happy terus sekarang change, berubah menjadi tidak happy, di sini adalah caranya semesta menggodok kamu biar tetap bersyukur di dalam kondisi apapun, biar lebih dekat sama Tuhan, biar lebih inget sama Tuhan, nyebut nama Tuhan, zikir melulu. Yang udah jarang ke gereja, ke wihara, jadi lebih sering ke kelenteng, ke gereja gitu-gitu loh. Ini cara Tuhan untuk bikin kamu happy dengan caranya masing-masing. That's why aku bilang Agustus ini so unik banget ya. Oke. Selanjutnya aku mau ngambil dari mana lagi? Dari sini aja. Pile number 2. What will happen to you guys di Agustus 2020? Oh my god, demi Tuhan, aku nggak bohong, di sini dapetnya let go lagi. Oh my god, yes. You have to let go something or someone, guys. Kalau memang menurut kamu ini tidak bagus lagi buat hidup kamu, ya. Jangan takut untuk merasakan perubahan. Oke, pile number 2. What else? Ya, Yesus. Ada perfect timing, ada holiday, dan ada debt paid off. Oke.
ada holiday, ada juga ini holiday seperti ini ya. Ini bisa jadi staycation dong. Misalkan kayak aku mungkin ngambil cuti atau enggak, aku Sabtu Minggu gue nggak mau nge-reading dulu, gue lagi nggak mau personal reading dulu. Ya itu bisa holiday menurut aku. Nonton HBO atau nonton Netflix atau nonton YouTube seharian itu holiday menurut aku. Tapi ada juga holiday yang bener-bener kayak kamu pergi ke satu tempat, ini kelihatannya seperti itu. Kamu kayak bener-bener lagi mencari healing, personal healing and happinessnya kamu nih di sini nih. And then di sini ada perfect timing. Yes, ini adalah perfect timing untuk moving forward. This is the right time for you to move forward. And then di sini ada tentang pembayaran karma, pembayaran kredit, pembayaran apa ya? Hutang. Ada yang bener-bener yang hutangnya itu insya Allah ini mulai tercicil atau enggak malah lunas. Yang tadi aku bilang di sini ada yang udah mengekap uangnya banget akhirnya bisa ya punya duit lagi istilahnya gitu. Ada juga yang memang tentang karma, jadi pengakhiran karma yang buruk atau pengakhiran karma yang baik yang tadi aku bilang. Yang karmanya baik kemarin udah happy, ini udah habis karma baiknya istilahnya gitu. Jadi kamu harus tanam karma yang baik lagi supaya kamu kedepannya baik-baik lagi. Nah yang kemarin udah menanam karma buruk, jangan sedih, karma buruk kamu udah habis. Sekarang tanamlah karma yang baik, berbuatlah yang baik-baik supaya kedepannya kamu tanaman perbaikan kamu itu menghasilkan karma yang baik lagi. So ini dari awal sampai akhir hampir sama semuanya. Puji Tuhan semua dari awal aku ngambil ini sampai yang kesini resonate. Jadi kamu ngerti lah insya Allah. Jadi ini memang tentang pengakhiran karma baik dan buruk. So lakukan yang terbaik terus biar kedepannya Agustus, September, Oktober dan kapan-kapan juga jauh lebih baik jadinya gitu ya. Ingat ini second chance-nya kamu, ini second life-nya kamu, ini 2.0-nya kamu. Jadi jangan macam-macam, yang baik harus pertahankan yang baik. Yang buruk tuh udah tahu buruknya gimana, sekarang ayo lebih baik lagi gitu ya. Oke, file number 2, thank you so much sudah nonton. Jangan lupa aku di like, di komen, di share, di subscribe gitu ya. Gue udah kayak YouTuber belum sih kalau ngomongnya udah kayak gitu. Oke, dan jangan lupa juga ditonton video-videoku yang lain karena hampir semuanya juga sifatnya timeless, artinya tidak berbatas waktu. So, ketika kalian ngerasa judulnya cocok buat kehidupan kalian dengan persoalan hidup kalian yang saat ini, monggo silakan ditonton. It's okay walaupun aku uploadnya udah lama, nggak apa-apa. Karena di 5D atau di spiritual connection itu nggak ada batasan waktu. Ketika kamu memang ngerasa itu saatnya yang tepat untuk nonton itu artinya jodohnya kamu untuk nonton itu. Jadi don't worry. Alright, file number 2, thank you so much sudah nonton. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 3 dengan lambang si 8 of Wands dan lambang si warna orange atau kuning ini ya. Ini on fire banget memangnya, fire sign. Oke, kita lagi ngobrolin tentang what will happen to you di bulan Agustus di 2020. Kamu mesti banget nonton, kalau belum ngerti ini arah atau tujuan kenapa aku bikin ini, silakan ditonton di depan intro 3 menit pertama, karena ini banyak banget pesan-pesan yang aku mau bilangin. Ini untuk apa sih sebenarnya, jadi biar kamu nggak kaget kalau nanti prediksinya buruk atau tidak bagus ya. Coba silakan ditonton teman-teman, karena takutnya nanti jadinya tidak masuk pesan-pesan semestanya kalau kamu nggak ngerti ini arah perbincangan ini kemana gitu ya. Yang udah nonton, oke, silakan kita ngobrol yuk. Silakan teman-teman lebih rileks, jangan lupa berdoa dulu, dan jangan lupa rileks, jangan terlalu deg-degan teman-teman, karena berpengaruh di tangan aku. Kadang-kadang aku juga tiba-tiba yang tadinya rileks jadi deg-degan, karena mungkin teman-teman deg-degan gitu ya. Jangan lupa berdoa dalam Tuhan Yesus. Silakan berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing, apapun agamanya itu ya. Dalam Tuhan Yesus. File nomor 3, jangan di skip ya teman-teman ya. File number 3, what will happen to you guys? What will happen to you di Agustus 2020? Apa yang akan terjadi di 2020 dalam Tuhan Yesus? File number 3. File number 3 dalam Tuhan Yesus. Give me the answer Tuhan. Pesan apa untuk di 2020 Agustus? File number 3. What will happen? File number 3. File number 3. Oke, kita udah dapet 3. Ada Page of Wheels. Wheels itu Pentacles. Di sini ada Ace of Swords. Ada Queen of Wheels atau Queen of Pentacles. Aku mau ambil sekali shuffling lagi. Dalam Tuhan Yesus, pile number 3. Apa yang akan terjadi sama kamu di Agustus 2020 dalam Tuhan Yesus, pile number 3. Oke.
Wow, ada Nine of Swords dan ada Ten of Swords. Oh my god. Oh my god. Dan terakhir ada The Death. Ini Juli sampai Agustus masih sama, tema hidup hampir semua orang termasuk aku kayaknya memang pengakhiran dari cycles tertentu, dari relationship tertentu, dari hidup yang lalu, dari karmic relationship yang lalu, yang bikin kita kadang-kadang tuh bingung dan pusing. Yes, ini masih ini nih, tema hidup kita semua. Yang mungkin kamu udah pernah denger tapi aku jelasin dikit ya. Mungkin teman-teman nggak tahu, 2020 aku selalu bilang itu adalah kayak 100 tahun 100 tahun sekali istilahnya, dunia itu atau bumi ini kayak dalam tanda kutip memuntahkan semua karmik atau karmanya kita. Jadi benih-benih baik dan buruk kita dilemparin ke kita. Kalau kita selama ini jadi orang yang baik, kita akan dimuntahin kebaikan dari Tuhan gitu loh. Karena semesta ini juga kayak pengen panen istilahnya gitu. Jadi kalau kamu kemarin selama hidup kamu dominan, kamu banyakkan karma baiknya, kamu banyakkan sisi baiknya, di 2020 ini kamu berjaya banget. Karena ada beberapa orang, oh my god, aku nggak bohong, beberapa klien aku ngerasain 2020 ini malah seperti bunga bermekaran, happy-nya setengah mati. Tapi banyak juga orang-orang yang di 2020 ini wah gila banget, kayak hidup segala mati tak mau. Dan jujur banyak banget juga yang klien aku, aku nggak mau bilang, maksudnya klien aku itu bener-bener bunuh diri. Dan waktu dia konsultasi ke aku itu yang kedua kali itu dia lagi di rumah sakit. Dan aku akhirnya ya bener-bener kayak, tadinya aku jarang banget personal reading itu by video call, tapi dia bilang gue butuh banget ngobrol sama lo dan gue pengen pakai video call karena gue nggak bisa ngeliatin WhatsApp atau readingan lo lewat WhatsApp. Jadi aku bener-bener video call sama dia, dan itu bener-bener dia sayat-sayat badannya, dan aku ngeliat kayak oh my god, what's wrong gitu loh. Dan ternyata ya itu dia bilang kayak terlalu kuat sadisnya gitu loh ini 2020 gitu. So maksud aku ngomong cerita itu adalah bukan ngomongin kamu, tapi aku mau bilang di 2020 ini memang banyak banget orang yang baik banget atau yang hancur banget. So ini adalah peringatan dari Tuhan gitu loh. Sekarang di tengah-tengah, in the middle of 2020 ya, ini mulai pergantian, second chance-nya kamu, kali kedua hidup kamu dikasih kesempatan sama Tuhan. Nah, kamu di sini mau menanam karma baik atau karma buruk? Karena di sini aku lihat memang banyak banget yang hancuran, sampai kurang tidur, overthinking, ada betrayal juga, ada yang berkhianat, ada yang dihianatin, ada yang benar-benar dalam tanda kutip hubungannya mati. Banyak juga orang-orang di sekitarnya juga yang mati, hubungannya mati, bisnisnya mati. Wah, ini gila-gilaan, ini parah banget ya. Tapi yang aku lihat memang di sini ada new beginning, ada Ace of Swords, new beginning, ada komunikasi yang baru, ada ide yang baru, ada sesuatu mindset yang baru. Yang aku lihat kayak gitu. Ini ngomongin tentang dunia, Wheels itu ngomong tentang dunia, tapi memang lebih banyak ngomongin tentang keduniawiannya. Ini kayaknya ngomongin tentang masalah karir, studi, masalah kayak ya material things dibandingin ngomongin tentang percintaan atau hubungan sih. Jadi ini relationship-nya ini lebih kayak ke arah bisnis, ke arah studi, ke arah diri sendiri gitu loh. Ya, jadi visi misi pergerakan diri sendiri. Kemarin ada yang hancur banget nih. Ada juga yang kemarin tuh gila-gilaan, ini sakit luar biasa. Ini kayaknya ada yang kemarin bener-bener sakit secara fisik atau mental, tapi bener-bener sakit ya, bukan sakit dalam arti iya kemarin gue sakit hati, enggak. Ini kayaknya memang bener-bener sakit. Ini ada yang sakit banget nih. Ada yang bahkan kayak sedikit banyaknya kayak dalam tanda kutip mau ke COVID, dalam arti kayak tulangnya sakit. Ini ada yang kayak ngerasa nggak bisa tidur, atau enggak kalaupun tidur juga nggak, ini kayak sleepless night. Nah, kalau tidurnya jadi mimpi buruk karena mungkin demam ya kan, mungkin sakit jadinya jadi mimpi buruk. Orang kalau kondisi badannya tidak bagus kan bisa jadi mimpi buruk karena energinya itu lepas enggak gitu. Di sini juga banyak banget yang demam juga nih, karena The Death juga ngomongin tentang gelapnya malam, terus kayak salju. Jadi ini memang kedinginan, ini kayak nggak ada rasa hangat lagi. Tapi aku ngeliatnya ke depannya ada kan Fetch itu aku selalu bilang penawaran tentang hidup yang baru. Insya Allah, amin. Ada, kalau ini yang nggak punya kerjaan, ini ada yang nawarin kerjaan tiba-tiba, ada yang nawarin mau bisnis bareng. Ini aku nggak bohong. Wow. Terus ini Page of Wheels juga ngomongin tentang, Page of Pentacles itu ngomongin tentang pembelajaran, study. Mungkin ini pile nomor 3 banyak yang ngomong tentang study ya. Banyak yang mau S1, mau beranjak S1 ke S2 mungkin, atau D3 ke S1 gitu-gitu ya.
ikutin seminar-seminar kayak gitu-gitu banyak banget nih. File nomor 3, bentar aku ngambil vision aku dulu. Banyak juga yang akhirnya, wow, banyak banget yang akhirnya keterima nih. Studinya keterima, atau memang bukan studi tapi kayak keterima di kerjaan. Ini banyak banget. Ini file nomor 3 paling beda di antara 1 dan 2. Ini kayaknya ngomongin tentang lebih kayak duniawi. Ya, bener. Studi, karir, cita, dan asa. Ini temanya. Insya Allah, amin. Tapi memang kamu kemarin-kemarin ancur-ancuran banget, dan besok-besoknya ketika kamu sudah mendapatkan hidup kamu yang baru lagi, karena ini mau ke arah sini, ini kan page, ini queen, ya kan? Jaraknya itu page baru apa-apa baru queen gitu kan, istilahnya kayak gitu. Ini hati-hati, karena ini kenaikan tingkat emang bagus, tapi dengan cara yang gilaan juga. Sacrifice-nya juga gila banget. Kamu jadi kayak kurang tidur mungkin karena workaholic, kamu jadi kayak mungkin jadi dalam tanda kutip juga jadinya kayak jarang ketemu pacar kamu, jarang ketemu teman kamu, jarang ketemu family kamu, something like that. Maksudnya banyak banget yang kamu harus korbankan. Jadi saran dari aku, karena oh my god, ya sini mobilitas kamu tinggi banget ya, ini kan tentang mobilitas ya, 8 of Wands, pergerakan kamu tinggi banget. Ini jangan lupa seimbangin, karena mungkin bisa jadi Agustus kamu bagus, tapi September atau Oktober mulai berasa kamu unbalanced situation. Mungkin jadi sakit, mungkin jadinya kamu, ya tadi aku bilang kelelahan, sakit, jadi mentality-nya juga breakdown karena mungkin jadi overthinking, gimana caranya tetap jadi lebih hebat, gimana cara nge-maintain partner gue atau kerjaan gue tetap lebih hebat, apa kamu udah masuk PTN ternyata kamu perjuangan di PTN-nya itu lebih gila-gilaan, something like that. Jangan sampai hancur ya. Jangan sampai hancur badan kamu karena mobilitas kamu tinggi banget nih. Tapi satu yang aku lihat emang masa kamu yang hancur banget ini bakalan bertransformasi menjadi masa yang indah. Ada Ace of Swords yang tadinya gelap banget, ini ada perbaikan. Tapi yang tadi aku bilang juga, The Death juga ngomongin tentang karmik yang sudah berakhir. Jangan sampai kedepannya kamu mengulangi karmik yang baru dengan istilahnya kayak lagu lama kasetnya doang yang baru gitu loh. Kalau yang misalkan kamu udah tahu kemarin bangkrutnya gara-gara apa misalkan kan, hancurnya gara-gara apa di hubungan ini, gue resign di kantor ini gara-gara kantornya seperti apa, ya nanti nyari kantornya ya jangan yang kayak gitu, ya nanti nyari teman bisnisnya jangan yang seperti itu gitu. Karena kebanyakan The Death ini juga ngomongin transformation, tapi kalau di sisi aku nggak tahu kenapa ya, kalau aku melihat kata-kata The Death sebenarnya ini seperti kayak orang yang tidur mati suri, nanti kayak dikasih kesempatan untuk hidup tapi lupa untuk, oh iya gue dikasih kesempatan nih untuk hidup, ya udah gue mau jadi lebih baik. Jadi kayak kadang-kadang ya udah hidup ya udah hidup. Jadi sebenarnya kayak ini mengulang karmik yang sama. Jangan sampai seperti itu ya. Ini udah dikasih kesempatan Tuhan untuk ada new beginning di hidup kamu. Jangan sampai bodoh lagi ya. Karena I don't know ya, beda-beda ya tarot reader ya. Kalau di aku ngeliatnya The Death juga ngomongin kemarin tuh sempat dalam tanda kutip bodoh gitu loh. Makanya jadinya dalam tanda kutip ada mati gitu loh. Nah sekarang dikasih kesempatan kedua, jangan bodoh lagi gitu. Nanti yang ada The Death mati lagi gitu ya. Karena di sini banyak banget overthinking, banyak banget kepesimisan. Aku takutnya ke depan indikasinya ini kamu banyak banget juga ngerasa, aduh kayaknya salah nih, aduh kayak gimana. Dan aku ngeliatnya ke depannya kayak kamu ngerasa juga banyak banget juga yang berkhianat sama kamu. Nah ini kan mengindikasikan kamu juga pas udah new beginning, udah keluar dari karmic relationship yang lama, karmic situation yang lama, di tempat yang baru pun juga kamu ngerasa dikhianatin gitu loh. Jadi please be aware gitu loh sama orang-orang sekitar kamu. Bisnis kamu gimana? Teman-teman kamu kayak gimana? Partner atau user kamu atau klien kamu seperti apa? Atasan kamu seperti apa? Pasangan kamu seperti apa? Bahkan mantan kamu seperti apa? Jangan pernah mau diperdaya sama mereka. Ingat, sesuatu yang buruk yang terjadi di belakang itu emang bukan untuk diseselin, tapi harus diingat dan dipelajarin. Jadi kedepannya kamu nggak bisa ditipu-tipu orang bodoh dan orang brengsek seperti mereka lagi ya. Kasihan kamu udah new beginning, udah second chance di dalam hidup kamu, udah rebirth, masa begitu lagi gitu ya. Itu saran dari aku. Karena ini aku ngeliatin sini bakalan nanti banyak overthinking dan banyak banget pengkhianatan nih teman-teman ke depannya. Hati-hati ya. Oke, nah ini yang aku mau pile number 3. Jadi ketika kamu udah tahu di bulan Agustus itu kira-kira ada seperti ini. Nah, ini kan masih 10 hari. Nah, kamu pikir-pikir tuh mana orang yang baik, mana karmic relationship yang harus kamu putus, gitu-gitu ya. Kalau kamu ngerasa juga udah sumeng-sumeng badannya atau gimana, jangan sampai sakit gitu. Jadi ini early warning, bukan untuk musrik-musrikan kok sebenarnya. Oke, selanjutnya pile number 3.
Kita lihat lagi ada apa sama kamu, apa yang akan terjadi sama kamu di bulan Agustus. Ada oke. Ada Angel of Balance, harus balancing dalam hidup yang tadi aku bilang ya. Balancing, jangan terlalu workaholic, jangan terlalu chattingan, kalau udah suka sama orang jangan chattingan mulu, jangan ngedate mulu, jangan kerja mulu, jangan terlalu on fire karena bisa sakit, kurang tidur sakit, dan kamu juga jadi terlalu banyak harapan sama orang atau sesuatu, dan kamu kalau nggak dapetin itu jadi kayak ngerasa dihianatin atau ngerasa kok begini sih, dihianatin semesta, kok Tuhan begini sih, jangan kayak gitu. Jadi harus balance dalam hidup ya teman-teman, ora et labora gitu loh. Kerja, berdoa, berafirmasi, jangan lupa istirahat juga, jangan lupa keluarga, temen, jangan lupa kesehatan gitu loh ya. Di sini ada the world, memang kamu kayaknya bakalan dapet dunia kamu yang baru, aku ngeliatnya seperti itu. Tapi hati-hati, ada indecision di sini, kamu bingung nih milih yang mana. Hati-hati di sini, ini ada kemungkinan besar kayak kamu bingung untuk memilih situasi yang bagus atau yang tidak bagus, yang mana yang memang sebenarnya sayang sama kamu atau yang tulus sayang sama kamu, atau yang cuma ngerjain kamu. Bisnis yang mana yang lebih menguntungkan, kantor mana yang lebih menjanjikan prestasi, atau sesuatu something like that gitu ya. Coba dipikirin pakai insting, tadi aku bilang harus balance dalam menimbang sesuatu, harus balance. Jangan gara-gara ini lebih menguntungkan karena gaji pokoknya lebih oke, atau dia lebih ganteng, atau dia lebih cantik, atau apa, kamu langsung milih itu. Belum tentu itu yang terbaik. Coba dipikirin ulang gitu ya teman-teman ya. Alright, what else? Selanjutnya adalah Tuhan Yesus. Pile number 3, what will happen to you guys? Pile number 3. Pile number 3, Tuhan Yesus. Oke. Oh my god. Ada complacency dan ada rilis yang aku lihat ini kayak Nissan juga, ini seperti The Death. Ini cuma ada 2 skenarionya, sorry to say, mungkin ada yang baru meninggal atau bukan meninggal secara badan, tapi memang bener-bener ada yang kayak baru ditinggalin sama sesuatu atau seseorang yang sangat dicintai, misalkan relationship, atau kemarin teman-teman aku juga ada beberapa yang PHK, itu kan ditinggal, itu kan satu masa yang berakhir juga, dan itu menyedihkan banget ya. Ya mungkin seperti itu, tapi kalaupun enggak, berarti rilis stres ini juga ngomongin tentang kamu harus rilis masa lalu kamu, mengikhlaskan masa lalu kamu dan sekarang bergerak maju ke depan. Karena komplasensi juga ngomong tentang tatapan ke masa depan ya, jadi tentang kayak masa-masa senja gitu ya. Jadi ini ngomongin tentang kebijaksanaan juga. Komplasensi juga ngomong tentang tatapan gimana caranya kamu menata masa depan kamu, hidup yang kedua, dan ngomongin tentang services ke semesta. Jadi memang ngomongin tentang nurturing yourself, gimana sampai ke depannya itu baik dan buruknya. Ngomongin tentang kayak six chakra ke-6 itu tentang visi misi ke depannya seperti apa, sampai tuanya maunya apa sih, progres hidup kamu tuh maunya kemana gitu loh. Karena ini second chance di hidup kamu, dan aku ngeliatnya kayak kamu harus udah lebih tahu apa sih gitu loh. Mulai sekarang yuk, mulai Agustus ini yuk, dipikirin kamu mau apa. Rilis stres dan past life kamu, hidup kamu yang dulu. Kalaupun kamu memang ditinggalkan, emang bener ada yang mati, entah bener-bener mati dalam arti meninggal, atau hubungannya mati, atau kemarin kayak bisnis kamu hancur, ya udah gitu, dirilis itu diikhlaskan gitu ya. Dijadikan pelajaran aja. Tuhan Yesus. Pile number 3. Ada apa lagi pile number 3? Wow. Pile number 3. Oke. Ada luck is on your side, amin ya. Ada keberuntungan di hidup kamu, akhirnya ada keberuntungan lagi. Jadinya mungkin yang tadinya hancur banget, tadi aku bilang kayaknya ada penawaran tentang kehidupan yang baru ya. Nawarin kerjaan, nawarin duit, tiba-tiba istilahnya kayak gitu, nawarin cinta lagi. Intinya pokoknya hidup kamu ada offering tentang kehidupan yang baru. Aku rasa seperti itu. Adalah apa lagi? Coba ada Tuhan Yesus. Pile number 3. Sebel. Ada balance spirituality and practically. Full moon in Pisces. Yes, aku ngeliatnya memang kayak di sini. Ini seperti, oh iya, ada angel of balance ya, harus lebih balance ya di praktisnya tiap hari dan di spiritually. Jadi jangan lupa berdoa, jangan lupa ngobrol sama instingnya kamu, sama inner voice kamu. Jangan lupa ngobrol sama Tuhan, minta kekuatan, minta sesuatu yang baik-baik lagi.
Dan jangan lupa juga apa ya, berserah gitu loh, mungkin ngomong sama family kamu apa yang terbaik. Jadi kadang-kadang kan wangsit atau ilham kan datangnya dari orang-orang terdekat kamu gitu ya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Apa yang akan terjadi sama kamu di pile number 3? Oke. Ada healthy. Oh my god, ya, yang tadi aku bilang kalau kamu yang sering sakit-sakitan, insya Allah kamu dapetin kesehatan. Tapi juga hati-hati, ini juga tricky. Ini juga berarti pesan semesta, hati-hati sama kesehatan kamu ya. Jangan kurang tidur, jangan terlalu worry, jangan terlalu worry juga dapet. Jangan terlalu worry, jangan terlalu overthinking, jangan sering begadang ya. Jangan terlalu sedih yang kayak gimana karena ini bakalan berpengaruh sama kesehatan kamu. Jangan terlalu on fire. Boleh on fire tapi jangan terlalu. Sayang diri kamu. Ya, ini juga aku ngomongin tentang worry juga ngomongin tentang kayak ketakutan ke depannya ada apa. Jadi jangan lupa, setiap orang pasti pernah beruntung dan tidak beruntung. Jadi jangan terlalu takut yang berlebihan. Mungkin ini klise buat kamu, klise banget Kak Roro. Tapi percaya deh, emang harus kayak gitu loh. Lu mau sampai kapan takut mulu? Aku selalu bilang analoginya, kalau memang udah saatnya kamu gak ada, ya. Nih, kamu lagi tidur di rumah. Kalau tiba-tiba rumah lo hancur gara-gara apa? Banyak banget kan kejadian seperti itu, gak perlu aku ceritain. Terus, yang kayak kemarin bertahun-tahun orang saham di PTA, PTB, PTC atau enggak di beberapa deposito di bank-bank terkenal baik-baik aja. Tapi di 2020 ini lebih dari 10 orang teman aku yang akhirnya narik depositonya. Kenapa? Karena dia ngambilnya yang deposito yang agresif dan ternyata saham-saham di 2020 banyak banget yang hancur. Who knows teman-teman, kemarin-kemarin masih bagus-bagus aja. Jadi makanya aku bilang rencana tinggal rencana, tapi semuanya kita serahin ke Tuhan. Kalaupun kita lagi nggak beruntung, ya udah bangkit. Mau gimana lagi? Jangan terlalu worry yang berlebihan gitu loh. Past life atau kehidupan yang lama, ya udah itu udah jadi kayak dalam tanda kutip pelajaran hidup kita, nasibnya kita kemarin kayak gitu. Nah gimana supaya nasib kita ke depan lebih bagus? Ya kita yang harus milih untuk lebih positif mindsetnya kita harus kita tunjukin gitu loh. Ayo bangkit lagi yuk gitu. Jangan terlalu worry, jangan ujung-ujungnya nggak bisa tidur, ujung-ujungnya kayak pusing sendiri. Ya elah jangan. Ya ini berat, aku pun tahu beratnya kayak gimana. Kalau kamu, selalu aku bilang, kalau kamu tahu hidup aku juga bukan sesimpel yang kamu nonton di video aku gitu loh. Tapi gimana caranya ya bangkit lagi. Babak belur nggak apa-apa, dengkul bolong nggak apa-apa. Obatin terus kita lari lagi gitu. Oke teman-teman, kita lihat lagi yang main apa. File number 3 dalam Yesus. Agustus 2020. Ada sunglasses and ada coffee cup. Coba sunglasses. Ada watching, looking, stalking, ada perception, dan ada focusing out. Aku nggak tahu kamu lebih fokus lagi dalam hidup sekarang dan kayak lebih kayak looking at your vision gitu loh. Looking at your true love mungkin gitu. Udah mulai membuka hati lagi, udah mulai chatting-chattingan lagi karena 8 of Wands juga ngomong tentang dating, coffee cup gitu ya. Tentang chatting gitu kan, tentang pembukaan diri lagi, tentang second chance, tentang offering something. Oh my god. Amin ya. Jangan terlalu worry, deketin aja, atau dideketin orang it's okay. Kalau dia brengsek juga nanti ketahuan kok ke depan kalau dia brengsek gitu loh ya. Ini sini ada coffee cup, of course ada meeting and conversation, ada feeling uplifted, ada friendship, new friendship, ada moment. Oh my god, bagus banget. Insya Allah yang tadinya mungkin udah hubungannya mati atau sudah mematikan dirinya sendiri, heart chakranya udah mati, insya Allah ada sesuatu yang baik yang akan datang di hidup kamu mulai Agustus 2020. Jadi gini loh, kalau kamu ngerasa masa sih ada yang sesuatu yang bagus, ya kalau kamu ngerasa itu tidak mungkin ya nggak akan mungkin gitu loh. Jadi di sela-sela 10 hari sebelum 2020 Agustus ini terjadi, ya kamu harus lebih semangat, ayo gitu loh, berafirmasi kalau ini akan terjadi. Insya Allah akan terjadi apa yang memang kayak sudah kamu afirmasikan gitu ya. Oke? Tuhan Yesus, what will happen lagi untuk file number 3? Everything is okay, everything's okay. Don't worry. Oh my god, don't worry. Don't worry. It's all working out in a beautiful way.
Gue pikir nomor 3 tuh yang paling berat. Tapi ternyata ada happy juga. Istilahnya seperti ini, kayak ketika kamu itu terlalu happy, kalau kamu terlalu sedih, kamu nggak bakalan bisa lihat sedikit pun blessing di depan mata kamu. Tapi kalau kamu happy apa segala macam, mungkin hancur, mungkin babak belur, tapi at least kamu bakalan bisa merasakan, oh iya, untung gitu loh. Misalkan kayak gini, misalkan kamu kecurian, ih untung gue di tasnya nggak punya uang cash, jadinya nggak terlalu rugi, misalkan kayak gitu. Misalkan, atau nggak kamu jatuh dari motor, ih untung gue nggak kenapa-kenapa, cuma motornya lecet doang. Jadi itu memang orang Indonesia banget, tapi itu adalah sesuatu yang sering aku banggakan dari orang Indonesia. Kita itu tipe orang yang kayak masih menguntungkan sesuatu walaupun kita ngerasa rugi banyak. Dan itu sebenarnya bagus. Itu yang bikin kita lebih semangat dan melihat situasinya itu dari sudut pandang yang lebih positif. So, kamu juga harus seperti ini teman-teman ya. It's okay, everything's okay. Dan kalaupun everything's not okay, everything's gonna be okay ke depannya gitu. Nggak apa-apa gitu. Yang penting kita happy, yang penting kita sudah usahakan. Biarkan Tuhan yang mengatur nanti gimana, yang penting kita sudah mengusahakannya gitu loh. Oke teman-teman, jangan lupa aku di like, di komen, di share, di subscribe. Aku disuruh ponakan aku ngomong kayak gitu karena katanya tuh YouTuber harus ngomong kayak gitu. Ya udah. Teman-teman, thank you so much udah nonton file number 3. Semoga ini berguna, semoga ini bisa bikin hidup kamu lebih nyaman ke depannya karena kamu melakukan sesuatu yang lebih baik ke depannya gitu ya. Oke teman-teman, jangan lupa juga kalau punya cerita-cerita inspiratif, monggo silakan di-share ke sini. Kita berbagi cerita-cerita inspiratif buat teman-teman yang mungkin lagi bersusah hati gitu ya. Jadi kita kasih tauin nothing is impossible gitu loh. Bisa semuanya terjadi gitu ya. Oke teman-teman, thank you so much sudah nonton. Jangan lupa aku ditonton yang lain juga video-videonya karena hampir semuanya juga sifatnya timeless atau tidak berbatas waktu. Oke, sampai ketemu di readingan berikutnya beautiful souls. Bye-bye.